Oke, hari ini kita akan bahas tentang indikator support dan resisten teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang bingung cara menentukan support dan resisten, di sini saya punya alternatif lain teman-teman ya. Jadi ada salah satu indikator yang menurut saya bagus teman-teman bisa gunakan ya. Jadi dia langsung men-draw area supply and demand. Kemudian teman-teman tinggal scalping aja di area-area tersebut ya. Jadi tanpa teman-teman harus tarik-tarik garis seperti ini ya. Kemudian di sini juga ya seperti ini ya. Jadi itu udah otomatis tergambar teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih aja indikator. Jadi indikator yang akan kita bahas hari ini itu adalah indikatornya Lux Algo lagi teman-teman ya. Jadi nama indikatornya adalah ini. Ya, kemudian teman-teman ya, di sini udah otomatis dibentuk ya. Jadi di sini ada zona sell ya, yang merah ini adalah zona sell. Kemudian yang hijau ini adalah zona kita buy. Kemudian yang biru ini adalah SNR tengah. Biasanya kalau SNR tengah ini eh, kalau dulu teman-teman yang saya belajar SNR tengah ini biasanya momen di mana banyaknya pemantulan ya. Jadi kalau dia masuk ke sini mantul dia, kemudian break lagi, masuk lagi ya, break lagi sebelum dia benar-benar break dan menyentuh SNR atas ini akan menjadi penerusan teman-teman ya. Seperti itu seterusnya ya. Jadi kalau dia ngebreak bawah ya, kalau misalkan dia ngebreak bawah dan turun langsung kena ini ya, balik dia retest momen di area mid range di sini, dia akan lanjut penerusan turun. Tapi nggak semuanya eh, sesuai seperti itu gitu loh teman-teman ya. Nah, ini kita copy aja indikator ini. Nah, di sini kita bahas sedikit ya teman-teman ya. Jadi indikator ini tuh udah dilihat 165.000 teman-teman ya, kurang lebih segini. Kemudian yang like itu udah ada 6,5 ya atau 6.500 ya. Di sini udah ada penjelasannya, kemudian di sini cara penggunaannya ya. Ini udah ada juga semua, kemudian di bawah-bawahnya juga udah. Nah, di sini saya jelasin sedikit teman-teman ya. Jadi ini bentuk di mana uh, tren ya. Kalau misalkan tren naik, dia range-nya ini pindah terus ke atas teman-teman ya. Nah, pindah terus ke atas ya. Nah, jadi kalau dia range-nya pindah ke bawah ya, kalau misalkan dia range-nya dari sini ke bawah, kemudian ke bawah ya, itu menandakan trennya sedang kuat penurunan ya. Kalau seperti ini menandakan trennya kuat naik ya. Jadi kita fokus ambil intrian buy aja ketika dia masuk ke zona support. Masuk zona support, masuk zona support kita buy ya. Targetnya di area-area merah. Oke. Tapi kalau teman-teman mau scalping bisa aja. Ya, nanti saya kasih tahu caranya. Jadi teman-teman wajib tonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, kalau yang ini untuk settingan teman-teman ya. Jadi kita pakai settingan defaultnya dulu. Nanti setelah default baru kita pakai settingan yang saya punya seperti itu ya. Nah, jadi kita masuk aja ke file Excel USD, kita remove dulu di sini, kemudian kita masuk cari indikatornya. Nah, kalau udah kita klik, nah di sini dia otomatis sudah tergambar ya. Jadi zona saya nge-sell itu adalah zona ini. Jadi zona saya nge-sell itu adalah zona ini tempat saya nge-sell ya. Kemudian tempat saya nge-buy itu ada di bawah sini. Oke. Kemudian pasti banyak yang tanya nih, Bang, SL-nya di mana? Nah, SL itu teman-teman bisa pakai di sini ya. Lebihin dikit dari zona kotak ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, cara open posisinya gimana, Bang? Nah, cara open posisinya ini teman-teman bisa pada saat market masuk ke zona ini ya, teman-teman bisa langsung sell ya. Atau teman-teman nunggu terbentuknya bearish engulfing atau bullish engulfing teman-teman ya, itu bebas teman-teman ya. Di sini eh, apa namanya, tergantung teman-teman aja mau open posisinya seperti apa. Biasanya coba kita remove dulu ya. Biasanya teman-teman ya, kalau saya benar-benar tunggu dia masuk ke area tengah di sini. Jadi sebenarnya kalau kalau bisa ya indikator ini tuh dikasihin lagi satu range ya. Lagi satu range di tengah-tengah antara atas ini dengan bawah ini. Di sini pun juga sama ya, range tengah-tengah sini. Nah, jadi saya akan open posisi langsung ketika market masuk ke zona ini. SL-nya saya taruh tepat di garis yang ini. Ini juga sama ya. Jadi kalau bawaan default ya dia akan open posisi di range ini ya. Nah, saya remove dulu ya. Nah, dia akan open posisi ketika market masuk ke zona lainnya. Nah, dia langsung buy.
stop loss dia taruh di sini. Jika dia masuk range sini, ya, nah stop loss dia taruh di sini di garisnya ini SL, ya, ini SL, ya. Kemudian kalau kita ngebuy di sini, targetnya di mana bang? Bisa di sini TP, ya. Ini TP tengah-tengah mid range atau TP di sini, ya. Kalau yang nge-sell di sini di mana bang TP-nya? TP-nya di sebelah sini. Oke, jadi ini indikator menurut saya sangat membantu ya buat pemula yang bingung cara menentukan support dan resisten ya. Nah, di sini juga saya bahas sedikit teman-teman ya. Jadi kalau indikator yang ada di TradingView itu sebenarnya sangat membantu kita semua. Kalau kita bilang indikator itu apa namanya? Kita ketergantungan sama indikator, banyak orang tergantung juga pada indikator. Ada yang pakai oscillator, kemudian ada yang pakai moving average, ada yang pakai MACD dan lain sebagainya, teman-teman. Itu banyak teman-teman ya. Ada yang pakai strategi Fibonacci dan sebagainya. Itu banyak banget teman-teman ya. Jadi ya namanya juga alat bantu teman-teman ya. Kalau kalian mau trading manual tanpa alat bantu, ya silahkan belajar trading SNR ya. Jadi tanpa indikator pun teman-teman bisa. Nah, di sini misalkan zona ini ya. Jadi kalau market masuk ke zona ini, kita sell seperti itu ya. Kalau loss ya kita sell di zona ini, zona terakhir seperti itu ya. Di sini ada zona satu, kita buy di sini ya kan. Nah, kalau loss kita cari zona berikutnya, kita sell buy lagi di sini. Nah, simple sebenarnya teman-teman ya. Cuman kan banyak orang yang bingung teman-teman ya. Nggak segampang ini buat yang para pemula kan dia bingung. Dia perlu alat bantu. Nah, alat bantu itulah yang saya review di sini seperti itu. Kita remove dulu ya. Jadi ini tuh sangat membantu ya. Jadi saya nggak usah tarik-tarik garis lagi. Oh, udah tahu nih. Oh, ini range-nya ketika masuk sini saya sell. Saya pasang SL di sebelah sini. Misalkan, saya pasang di sebelah sini. Kemudian saya misalkan masuk ke sini, saya buy di sini, SL sebelah sini. Jadi cukup lumayan bagus teman-teman ya. Jadi ini juga saya pakai di time frame M15. Kenapa di M15 bang? Kenapa nggak di time frame jangka kecil? Ya tergantung kalian aja mau pakai di time frame berapa. Ya, kalau saya pribadi, saya biasanya pakai di M15, M30 karena apa? Saya mainnya apa namanya di higher time frame. Dalam artian saya cari zona-zona kuatnya dia. Ya, kalau yang untuk time frame di bawah ya mungkin scalping ya, teman entry cepat ya, close cepat juga. Ya. Oke, kita remove. Nah, kalau di sini saya jelasin lagi. Kalau misalkan range-nya itu masih di kisaran area ini berarti sideways teman-teman ya. Jadi market itu pada saat dia break dari sini, keluar dari zona ini, dia terus pemantulan di zona ini. Mantul ya kan? Nah, ngebreak dia teman-teman ya. Ngebreak tapi kan nggak lolos dari sini. Kalau dia lolos berarti masuk ke zona ini. Nah, ini udah otomatis langsung tergambar di zonanya. Jadi kalau misalkan dia nanti break, kemudian turun, break lagi masuk ke sini, berarti di sini kita nge-sell. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini indikator tuh bagus teman-teman ya. Nah, sangat membantu lah. Nah, sekarang saya kasih contohnya ya. Di kisaran area ini, ketika market nge-break masuk ke sini, ya, belum masuk ke zona ini, saya kan nggak bisa sell. Balik lagi ke sini, saya akan open posisi buy di zona ini. Kemudian pada saat market masuk ke sini, saya bisa TP parsial. Market tembus ke sini, saya TP, kemudian open posisi sell. Ya, sell di sini, kemudian buy di sini. Ya. Kemudian pada saat market turun, saya TP parsial di sini. Ya kan, pada saat market naik, saya kena BE di sini biarkan saja. Pada saat market turun, saya buy lagi di sini. Oke. Kemudian pada saat naik, saya sampai sini ya kan, TP di sini ya, biasa parsial ya, kena lagi zona ini, saya open posisi, sell lagi. Ternyata pada saat market masuk ke sini, hampir kena SL. Kemudian market turun lagi, ya kan? Market turun lagi. Nah, ini kan ada satu kotak lagi tuh, kotak ya. Tapi ini kan belum semua tergambar ya. Satu kotak, kemudian market masuk lagi ke sini, saya buy lagi di sini, ya kan? Saya buy lagi di sini, ya kan? Pada saat market naik, ternyata nggak kuat, market kena SL, ya. Jadi pada saat kena SL di sini,
Apa yang saya lakukan? Tunggu masuk ke zona baru. Di sini saya open posisi buy lagi. TP parsial pada saat masuk ke sini saya sell lagi. Oke, pada saat dia turun lagi ke sini kita TP lagi, ya kan? Pada saat market retest lagi saya sell lagi di sini. Oh, gampang banget ya. Ya gampang karena zonanya udah di marking, udah dibuat otomatis. Pada saat kena SL nanti saya kasih tahu caranya. Jadi pada saat kita udah TP sampai sini, market balik lagi tapi belum kena zona ini, ya ternyata market kena zona ini duluan ya. Saya buy lagi di sini. Oke, buy lagi. TP lagi parsial di tengah-tengah sini. Turun lagi, naik, turun lagi, buy lagi saya di sini. Ya kan? Buy lagi saya di sini. Kemudian pada saat market naik ya, belum kena zona ini, turun lagi, naik lagi. Nah, saya masih nunggu nih, kemana market. Oke, nah, sampai sini kurang lebih gini caranya teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham ya, gimana cara menentukan target. Oke, kita masuk ke zona berikutnya. Nah, kita coba pakai yang clean. Oke, dari sini deh teman-teman ya, dari sini. Ini kan ada zona ya. Oke, dari sini teman-teman. Market kan ada range-nya ini dan ini ya. Yang tengah yang ini bawah ya. Oke. Nah, ini kan kita mulainya dari candle ini ya. Pada saat dia masih masuk ke tengah, naik ke atas, kita kan sell di sini. Sell. Di sini SL ya. Turun, kena di sini kita buy. Ya kan? Ternyata turun nih teman-teman ya. Kena SL kita di sini. Ya kan? Masuk ke zona berikutnya. Ah, masuk ke zona berikutnya. Kita buy lagi di sini. Naik lagi, kita sell lagi di sini. Nah, gampang sekali ya teman-teman ya. Nah, turun TP, naik, turun, buy lagi saya di sini. Ya kan? Nah, pada saat kena SL, ini kan nggak tembus ya. Nah, lanjut lagi saya buy di sini. SL di sini lagi. TP lagi teman-teman ya. Saya lagi di sini. Turun, parsial di sini. Naik, saya lagi. Nah, kemudian naik, SL ternyata di sini. Oke, kita tunggu. Ya, market belum masuk ke zona. Ini juga sama, belum masuk ke zona. Belum masuk ke zona. Ah, ini udah mau masuk. Teman kalau mau buy aja di sini. Naik, kena, kita sell lagi di sini. Turun belum kena ya. Naik, 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 naik. Nah, ini belum kena SL nih. Belum kena SL. Belum kena SL dan market terjun nih. Tes masuk ke zona baru kan. Nah, kalau udah masuk ke zona baru, ini kita close karena apa? Ini kan udah perpindahan zona. Ini kita close di sini. Ketika market udah sampai di sini teman-teman ya, pindah marketnya ke sini, ya kan? Nah, kita kan buy di sini teman-teman ya, buy kan? Kena SL di sini. Oke, kita SL di sini. Market terjun lagi teman-teman ya. Terjun lagi sampai sini. Oke. Nah, ini teman-teman ya, terjun lagi sampai sini. Kemudian kita buy di sini, ya kan? SL lagi teman-teman ya. Terjun lagi dia di sini. Oke, kita kena SL di sini. Kita tunggu lagi dia masuk ke zona berikutnya dan disinilah kita buy terakhir. Oke, nah, di sini buy. Masuk lagi, sell lagi. TP lagi, masuk, sell lagi. Ya kan? Nah, turun, 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 turun. Nah, sini TP ya. Kemudian naik, ya kan? Naik sini kita sell lagi. Ternyata SL. Oke, sini SL. Turun, 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 naik, ya kan? Nah, sampai sini kita sell. Kalau loss ya udah, tunggu dia turun, naik kita buy. Nah, ini menandakan teman-teman bahwa semua strategi itu ada momen loss-nya dan momen profitnya. Jadi tinggal kita aja yang sabar nunggu. Sama seperti ini yang dari tadi kita trade ya, berapa kali kita profit, berapa kali kita loss. Ya kalau dihitung ini lebih banyak profitnya daripada loss-nya. Tapi jangan FOMO ya, jangan kalian barbar. Ingat semua indikator itu memiliki kelemahannya masing-masing. Jadi di sini saya hanya mereview dan bagikan indikator-indikator terbaik menurut saya pribadi. Kalau misalkan kalian suka, bisa pakai. Kalau enggak, bisa skip aja, pilih strategi yang lain. Oke, ini tuh strategi udah
simple. Jadi nanti kita akan bahas langsung di live ya teman-teman. Kita akan coba uji strategi ini ya, apakah worth it atau tidak kita gunakan. Oke, jadi mulai besok kita akan coba live jam 7 malam sampai selesai ya. Kita akan coba live kan semua indikator-indikator yang udah kita pilih. Kalau misalkan loss ya loss, kalau misalkan profit ya kita. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan ya jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau misalkan ada pertanyaan. Dan kalau teman-teman mau apa namanya mau tahu lebih lanjut tentang AI, ya teman-teman bisa masuk aja ke grup Telegram. Kemudian teman-teman lihat-lihat di sana apakah teman-teman eh, berminat ya. Kalau berminat teman-teman bisa masuk ke channel satunya. Dan kalau misalkan teman-teman memang eh, apa namanya ingin memiliki EA tersebut ya teman-teman tinggal baca-baca aja seperti itu. Ingat kalau kita trading menggunakan EA ya risikonya adalah MC ya. Jadi saya nggak akan memanis-maniskan yang namanya EA ya. EA itu adalah kerja yang apa namanya sangat berisiko juga sama seperti kita trading sangat berisiko ya. Jadi kalau kalian tidak mau apa namanya ngambil resiko lebih baik jangan masuk ke dunia trading. Oke, karena dunia trading ini sangat berisiko. Kalian harus paham risiko-risiko yang akan terjadi dan jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video-video berikut. Bye bye.